Untuk poli rawat jalan itu nanti teman-teman bisa udah masuk ke halaman ini, pilih di sini ada rawat jalan, ada rawat inap. Rawat jalan ini untuk teman-teman perawat di rawat jalan. Tinggal diklik rawat jalan. Nah, ini pasien yang sudah didaftarkan di rawat jalan. Di sini ada poli obgyn atau poli anak. Katakan teman-teman pengen memudahkan nih di masing-masing poli. Oh, yang tampil biar poli obgyn saja. Teman-teman tinggal klik di sini. Polikliniknya apa? Poli obgyn contohnya. Nah, ini nomor urut di pasien yang ada di poli obgyn gitu ya. Ini yang sudah terdaftar di poli obgyn. Nah, ini nomor urutnya nih, nomor registrasi 1, nomor registrasi 002. Ini nomor urut pasien yang sudah didaftarkan di poli obgyn. Seperti itu ya. Jadi teman-teman bisa melihat dari sini. Dipanggil, kan contohnya sudah dipanggil ya. Ini kan di sini statusnya nih. Statusnya belum gitu ya. Di sini nomor registrasi. Nah, teman-teman yang di poli, perawat di poli itu nanti diklik kanan nih pasiennya, rawat jalan ya, pilih set status pertama, berkas dari rekam medis diterima. Ini harus diklik supaya status yang di sini berubah. Ini kan statusnya masih belum, klik kanan, set status, berkas rekam medis diterima. Nah, seperti itu. Kalau berkas rekam medis sudah diterima, artinya teman-teman sudah bisa melakukan pemeriksaan nih di poli. Kenapa ini harus dilakukan seperti ini? Ya, dari rekam medis memberikan berkas ke poli. Nah, ini tujuannya untuk memastikan bridging BPJS, antrian online kalau untuk pasien BPJS. Jadi pasien BPJS itu dia akan dihitung dari dia nunggu pendaftaran sampai dia dilakukan pemeriksaan, dipanggil di poli. Nah, ini akan tercatat di sini. Nah, ketika teman-teman sudah melakukan berkas diterima, berarti proses pasien dari pendaftaran ke poli itu sudah diterima. Sudah Sudah berlangsung, sudah selesai gitu ya. Berapa lama waktu menunggu pasien dari pendaftaran ke poli itu sudah selesai waktunya. Karena sama perawat sudah diterima di berkasnya. Lalu data tindakan rawat jalan ya, tindakan pemeriksaannya apa yang dilakukan. Contoh, ya di sini ada tindakan yang dilakukan di poli. Nah, kalau memang ada penanganan dokter, tindakannya apa? Dipilih salah satu di sini. Kalau tidak, kalau penanganan petugas perawat melakukan apa? Ini di poli obgyn ya. Di poli obgyn contohnya apa nih yang dilakukan oleh perawat, gitu kan? Contoh aja nih ya, pasang IUD ya. Ini saya simpan, setelah dicentang simpan. Oh, petugasnya tidak boleh kosong. Siapa petugas yang melakukan? Karena ini di poli inian ya, poli obgyn ya. Saya masukin contohnya bidan rahmah gitu ya. Setelah itu disimpan. Nah, selesai disimpan, centangnya hilang. Dia masuk ke tindakan yang sudah dilakukan. Ini sudah dilakukan ya oleh teman-teman di poli obgyn. Seperti itu ya. Nah, setelah selesai, kalau memang ada penanganan yang dokter lakukan, sama dibuat apa nih, dokter melakukan apa nih, seperti itu, tinggal dicentang lalu simpan, maka dia akan masuk ke sini dicek. Setelah itu teman-teman di ruangan melakukan pemeriksaan nih, input SOAP ya, SOAP di input nih. SOAP di input, setelah di input, saya contohnya subjeknya apa nih, tes. Ya, contohnya seperti itu. Ini wajib diisi. Ya, wajib diisi. Kenapa wajib diisi? Karena ini akan data ini akan masuk ke dalam data di BPJS, ya. Jadi BPJS akan merekap data ini. Ini contoh ya, contoh saja nih, contoh seperti itu ya. Instruksinya saya contohin aja. Nah, ini disimpan. Pada saat proses simpan, jebret. Nah, data ini akan terkirim lagi kalau pasien ini sudah dilakukan pemeriksaan oleh dokter, gitu.
sudah diinput SOAP. Jadi data akan terkirim lagi ke BPJS karena kita bridging ya, kita sudah bridging. Jadi data akan terkirim oleh BPJS, masuklah ke sana dengan pasien ini sudah dilakukan pemeriksaan. Statusnya cuma sudah dilakukan pemeriksaan doang. Data ini apakah masuk? Enggak, data ini enggak masuk ke sana. Yang masuk itu hanya notifikasi kalau pasien ini sudah dilakukan pemeriksaan. Seperti itu ya. Nah, kalau ada pemeriksaan obstetri silakan diisi. Kalau tidak ada, lewatin. Pemeriksaan ginekologi. Yang penting pemeriksaan ini nih, SOAP ini wajib diisi. Nah, diagnosa pasien juga wajib diisi. Apa diagnosanya pasien ini? Nah, teman-teman tinggal isi aja di sini. Apa gitu kan? Ya, contohin aja ya. Saya contohin ini centang nih. Typhoid fever gitu ya. Setelah itu di prosedurnya juga diisi. Apa prosedurnya? Seperti itu. Terapi atau apa gitu ya prosedurnya. Ini karena saya kurang paham ya nanti. Nah, contohnya seperti inilah. Yaitu simpan. Nah, setelah selesai disimpan, kita lihat data diagnosa di sini sudah masuk. Typhoid fever, statusnya rawat jalan, kasusnya baru. Data prosedur juga sudah masuk. Ya, nah pasien, nah prosedurnya seperti ini, statusnya ralan. Kalau dokter punya catatan atas pasien ini, silakan dicatat. Contohnya pasien ini nanti setelah dilakukan pemeriksaan hari ini, bla 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 bla, gitu kan. Terus, maka kesimpulannya nanti balik lagi tanggal sekian, gitu kan. Nanti dilakukan pemeriksaannya untuk besok seperti ini, besok cek ini. Nah seperti itu. Nanti teman-teman tinggal isi di sini. Setelah selesai lalu simpan. Fungsinya untuk apa? Jadi ketika pasien itu balik lagi, dokter tahu, oh pasien ini kemarin sudah konsul, catatannya seperti ini. Jadi hari ini akan dilakukan ini, seperti itu gitu ya. Jadi catatan ini sangat membantu dokter nanti ketika pada saat pasien itu periksa lagi. Nah inilah disebut dengan electronic medical record. Jadi catatannya semua akan tercatat berdasarkan pencatatan kita di sistem. Seperti itu. Nah ini untuk di poli ya, dirawat jalan. Setelah selesai keluar, maka teman-teman kalau ada obat, nah ini juga harus diisi. Diisi juga nih di sini pemberian input resep dokter, gitu ya. Input resep dokter. Apa saja dokter yang diresepkan di sini, isi aja di sini. Contohnya di sini dikasih 5, saya contohin aja ya. Di sini juga dikasih 5 seperti itu. Nah, kalau ada obat racikan nanti inputnya di sini, kalau tidak ada umum yang tablet-tablet atau kapsul semuanya di sini. Setelah itu simpan. Nah, setelah selesai seperti ini, kan dilakukan proses ya, pemeriksaan dan lain sebagainya. Nah, teman-teman, nanti setelah selesai keluar dari pemeriksaan poli, teman-teman langsung rubah. Sudah diperiksa, gitu ya. Jadi kan bekas diterima. Teman-teman buat sudah diperiksa. Nah, statusnya sudah diperiksa. Nah, selesai. Di poli sudah selesai, statusnya juga sudah selesai. Udah, pasien keluar ke farmasi untuk ambil obat. Seperti itu ya, teman-teman ya, untuk proses yang dilakukan pemeriksaan di poli rawat jalan.